Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa adama naf'an bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Lihat. Faslun fi furudil wudu. Ya, jadi masih ngebahas tentang rukun wudu. Ada syarat, ada rukun. Kalau rukun ada di mana? Rukun adanya, ayo, yang pas wudu itu namanya rukun. Kalau syarat sebelum berwudu, kita kalau wudu nih rukun itu namanya. Tapi kalau sebelum wudu namanya syarat. Nah sekarang lagi ngebahas rukun wudu yang tiap hari kita kerjain. Dasar rukun, dasar wudu masuk sunnah. Karena kita mau sholat maka wudu jadi wajib. Kullu ma yatawassalu ila bil wajib bahwal wajib. Itu yang berhubungan dengan yang tadi kita mengerjakan sholat wajib. Apa-apa aja tuh yang berhubungan sama tadi kita mau sholat, maka semua jadi wajib. Wudu wajib, punya baju, punya celana buat sholat wajib, menutup aurat gitu. Apalagi air buat wudunya, cari air suci suci. Nah pada minggu kemarin kita sudah ngebahas masalah rukun wudu yang pertama. Rukun wudu pertama yaitu niat. Niat itu diucapin sunnah. Dan tempatnya niat itu adanya di hati, dibarengin dengan membasuh muka tuh. Jadi kalau kita udah niat nawaitul wudu'a li rabbil hadasil akbar gitu kan. Asgor lillahi ta'ala. Tetapi kita pas ngucapin niatnya dikumur-kumur, paham nggak? Kemudian dikumur-kumur nempel nggak sama merahnya bibir? Nempel kan? Maka tadi tuh kumur-kumur sama masukin air ke hidung dan sebagainya itu menjadi sia-sia gitu. Jadi kalau mau niat wudu mah di muka, paham nggak? Jadi pas kita nih bismillah kan, cuci tangan itu jangan niat dulu tuh pak, kumur-kumur dulu, masukin hidung masukin mulut ke hidung, baru wudu sambil basuh muka. Gitu ya, paham nggak? Izmata in gosala juz'u min hamroti syafatai ma'adziniyati fatahu madmadoh wal istinsyaku. Jadi kalau kita niat nih si wudu, kemudian kena bagian dari merahnya bibir, hamratu syafatai mahaziniyah, tadi niat tadi di mulut misalkan ya, fatahu maka luput. Jadi kesunahan kumur-kumur, kesunahan yang tadi itu sebelum muka semuanya nggak ada pahalanya, luput aja dulu gitu. Sama kayak kita sholat Allahu Akbar, kemudian kita langsung doa, langsung baca bismillah, Fatihah wajib kan, Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, lupa doa iftitah belum. Tuh doa iftitah udah nggak usah dibaca. Karena kalau dibaca juga sia-sia. Itu tahunya ngaji. Coba dah. Kalau kita enggak ibadah tanpa ngaji, mardudatuh lah tuh balu. Tadi itu capek banget doa iftitah. Ya bisa udah baca Fatihah. Gitu. Ya, itu gunanya ilmu. Makanya daripada bawa kitabnya. Kitab dibeliin, buku dibeliin, pulpen dibeliin, sampai tas-tasnya cing dibeliin. Pada nggak bawa. Coba kita bikin nih kayak di RW 3, cakep tuh. Ada yang ngaji, alhamdulillah, bawa bapaknya, mudanya. Walaupun itu doang orangnya. Ya, cuman luar biasa. Di rohnya. Ayo kita. Nah yang kedua ya. Wasani, dan bermula rukun wudu yang kedua, ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh
wajah tuh ya. Seluruh wajah dibarengin tadi sama niat. Tuh. Apa yang disebut wajah? Tuh kalau kita baca Quran doang mah nggak ketemu tuh wajah. Ya mata sebagian daripada hidung, sebagian daripada wajah. Pipi dari wajah. Kalau baca tafsir terjemahan Quran doang apa silu wujuhakum nggak ketemu tuh batasan wajah sampai mana. Mana batasan wajah? Nih, berarti wahaduhu dan bermula batasannya wajah. Tawilan itu secara panjang nih ya, dari atas ke bawah. Ma baina mana biti sya'ri ra'si qoliban. Antara tempat tumbuh rambut kepala goliban secara golib. Mana contoh? Ini kita biasanya tumbuh rambut di sini, nah berarti batasnya sini. Bagaimana kalau orang jidatnya jenong? Itu terus sampai ketemu rambut. Beda antara jenong sama botak beda. Oh, jenong memang jidatnya ke atas gitu ya. Ini mau ngomong apa adanya ya. Tapi kalau botak mah emang nggak ada rambut, tapi kan kelihatan tuh pori-pori tempat tumbuh rambut. Nah itu batasan atas. Kemudian sampai mana? Batasannya tuh tadi kan tumbuh rambut ya. Sampai wa akhiril lahya ini, sampai akhir dua apa nih? Bukan jenggot sih bahasanya mah. Dua rahang bawah. Ya, rahang bawah. Wa huma azomanil ladani. Jadi dua tulang yang ada di bawah gigi bawah ya, di gigi bawah nih. Jadi bukan sampai sini Pak, tapi sampai sini nih, atas jakun ya, atas jakun tuh, gitu ya. Nah itu batasan atas ke bawah. Bagaimana batasan samping kanan samping kiri? Ayo. Wahaduhu ardon, dan batasan lebar mah bainal uzunaini tuh antara dua kuping pentil kuping, awas, pentil kuping kanan kiri itu lebih, itu jangan sampai batas banget, pentilnya lebih segini nih segini nih tuh. Itu batasan kanan kiri. Wa iza kana ala wa isyaron, dan apabila di wajah ada rambut khafifan au kasifan, mau tipis mau tebal, wajaba isolul ma'i ilaihi, wajib sampainya air ke rambut tuh, mau rambut tebal atau ma'al basyaroti, sampai ke kulit tuh. Mana? Ini misalkan alisnya tebal, ganteng misalkan. Kayak Bang Abi kan tuh tebal. Iya, ganteng. Itu harus sampai tuh ya di sini ya. Cuman satu kaul di dalam Fathul Mu'in mah, andai kata tebel banget sampai sekira-kira orang ngelihatnya itu nggak kelihatan kulitnya. Kalau kita ngelihat masih kelihatan kulitnya. Sampai nggak kelihatan kulit itu patokan tebel. Itu cukup, nggak apa-apa, luarnya aja. Itu. Cuman sunnahnya sampai dalam sunnah doang jatuhnya nanti. Sama dengan jenggot panjang loh. Iya sama, ntar ada di bawah nih. Iya. Wa amaliyatu rajuli, kemudian kalau jenggot laki-laki kasifati yang tebal. Sekira-kira mana? Bi alam yurul mukhatabu basyarotaha. Sekira-kira nih orang kalau diajak ngomong, mukhatab tuh orang yang diajak ngomong. Bang Isman ngobrol sama Bang Yakub. Itu kata Bang Yakub, jenggot itu tebal amat itu, nggak kelihatan kulit. Nah itu jatuh tebal. Tapi kalau kelihatan kulit kan ada orang jenggotnya jarang-jarang, panjang doang. Siapa itu? Potong ini mah sengaja. Iya. Akar gigi. Tadi akar kepala saking puyengnya nimbul. Ya. Itu patokan tebal gitu Pak. Jadi yang dikatakan tebal tipis, yang penting kelihatan nggak tuh sama kulitnya. Kalau kita ngobrol kelihatan kulit berarti tipis. Kalau tipis wajib sampai dalam. Tapi kalau tebal cukup luarnya aja. Wajibu isol ma'i li basyarotiha.
Itu tadi ya, patokan tebel ya. Bayakfi goslu zohiriha, cukup membasuh luarnya aja. Jenggot itu tebal, basuh luarnya aja. Tapi kalau di dalam gimana? Tetap sunnah. Gini nih. Ya kan jenggot ya. Udah gini sunnah. Ada di YouTube tuh Habib apa dah? Habib Umar wudu. Sepanjang jenggot. Ya. Itu. Tapi dibedain Pak, kalau basuhnya nggak bisa sekalian kalau mau basuhnya. Ya. Rapet ya. Enggak, jadi harus dipulin dulu muka. Kalau udah rapi satu, baru yang kedua didapat sunnah itu. Paham nggak? Kecuali ada hal-hal yang boleh dilangsungin, kayak rambut sama telinga itu boleh dipisah, boleh digabungin. Nanti ada. Itu bagusnya sih satu-satu. Bagusnya. Kalau yang maksud 3 kali itu Pak Ustadz? 3 kali itu setelah basuhan pertama wajibnya rapi. Jadi kita basuh ini belum rapi, ini belum kena. Terus kita kedua niatin, belum jadi tuh. Tetap hitung pertama. Kalau udah rapi kita yakin, baru kedua. Maka kata saya mah paling susah wajah. Banyak banget selipannya. Gitu kan. Terus kemudian bukan diusap begitu ya, bukan diratain, tapi saya narul ma'i, berjalannya air bitopihi, dengan topiatnya air kalau jam itu ke bawah, bukan ke samping. Paham nggak? Tuh, bukan diusap ke samping lah, itu namanya diratain. Itu sudah pedes gitu kan, berarti ini belum nih. Gitu. Jadi wajah tuh ya, atas ke dagu, kemudian kanan ke kiri pentilnya, kemudian kalau ada rambut tebal boleh luarnya aja, sunnah pakai dalam gitu ya. Kalau tipis wajib tuh, misalkan banyak cuma tipis kelihatan, ada kan jarang orang jarang, tapi kelihatan tuh kulitnya, itu dibasuh sampai dalam ya. Itu untuk laki tuh, kalau tebal luarnya aja, kalau tipis harus sampai dah. Bagaimana kalau perempuan berjenggot? Bikhilafi lihyati mroati wahunsa. Ya, dikecualikan jenggotnya cewek sama jenggotnya bencong. Ada nggak cewek berjenggot? Ada. Mau. Ada yang berjenggot, ya? Atau berkumis tuh kayak Ais Dahlia. Kalau kayak Ais Dahlia mah kumis jarang-jarang mah sedep ya. Kalau tebel kabur. Fayajibu isal ma'i li basyarutiha. Kalau cewek atau bencong mah berjenggot mau tebel ke mau tipis wajib sampai kulit. Beda kan? Kalau anak laki mah tadi kalau tebel luarnya doang. Kalau cewek atau bencong wajib sampai kulit. Wala buddha ma gosli wajib, dan tidak boleh tidak bersamaan dengan ngebasuh wajah mak min gosli jus min rosi, yaitu membasuh bagian dari kepala tuh. Maksudnya dilebihin maksudnya. Tadi kan batasan rambut segini nih. Ya. Itu lebih segini Pak. Karena lebihnya ini menjadi wajib. Kuluma ya tawasalu ila bihi wajib bahwa wajib. Kopiok kan, kopiok ada betul. Kopiok. Ya, makruh. Itu mah lagi puasa doang kali. Iya, sekarang adem. Sama nih, ini. Ini lebih ini, jangan sampai sini banget nih. Paham nggak? Pentilnya kan ada pentil nih. Itu lebih ini pentil. Kecil banget. Ya. Mindrosi warokobati leher tuh. Lebih juga, jangan sampai dakun banget. Lebih segini. Karena yang lebih itu bisa menjadi wajib. Karena nggak mungkin sempurna tuh tadi lempanan wajah kalau nggak dilebihin, bener nggak? Bener nggak? Ya, mendingan lebih dari kurang. Gitu, ya. Gitu. Cuman kalau berlebihan juga bisa makruh, mana misalkan sampai sini tuh. Wow. Masa Mandi. Kalau wudunya salah, sholatnya jadi sah apa enggak? Enggak sah. Pasti banyak salahnya wudu ini. Nah iya. Wudunya enggak sah, sholat enggak sah. Makanya kita mah nih kalau dibanding ibadah kita nggak ada apa-apanya. Lu ngaji disuruh malam Jumat, gua udah ngaji mulu. Ngajinya
udah ngaji. Bika jarak kita seimbang dunia akhirat boro-boro. Kadang-kadang yang kita lakuin ibadah kecil aja nggak ada pahalanya. Mungkin. Kadang-kadang menghitung pahala mulu. Sedangkan kita beribadah ini karena kekuatan yang dikasih sama Allah. Ngapa hitung-hitung lah. Gitu. Itunya apa? Ya ngaji. Sholat, tampil ngaji. Terus manakiban buat apa? Buat wasilah. Buat penyambung. Ibarat bohlam nih, gede banget bohlam nih 100 watt. Listriknya sepaneng. Nyala gak tuh? Nyala tapi meriap-meriap. Sama. Jadi harus seimbang. Dan mudah-mudahan kita apa yang kita pelajari menjadi manfaat. Nah itu aja dah, keburu lapar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.